Haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan cinta kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan terus berikan dalam hidup saya dan saudara. Nah, saudara bertemu lagi dengan saya Pendeta Jembrey Fiskia Pandirot dalam video YouTube channel saya yang Tuhan percayakan. Saya akan terus mengisi video ini dengan hal-hal rohani, menyampaikan firman kebenaran, menyampaikan kesaksian-kesaksian hidup bagi orang yang lemah dikuatkan, yang tidak mengerti Tuhan buat mengerti, bahkan mendoakan orang-orang mengalami masalah pergumulan, tantangan, ujian, pergumulan dalam hidup mereka. Nah, dalam video ini juga saya juga mengisi dengan kesaksian-kesaksian hidup orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan dari gelap kepada terang. Bahkan juga saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya menyaksikan mengisi video-video YouTube saya dengan orang-orang mengalami kesembuhan, terikat dengan kuasa gelap, dilepaskan oleh Tuhan. Bahkan sakit penyakit disembuhkan. Bahkan juga mengisi saudara yang kekasih dalam Tuhan, video YouTube ini dengan lagu-lagu rohani yang Tuhan percayakan, yaitu pujian-pujian rohani untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selain saya sebagai pendeta, hamba Tuhan, pendoa, dan juga Tuhan mempercayakan untuk mendoakan orang sakit, orang yang terikat. Tuhan juga mempercayakan kepada saya untuk menciptakan lagu-lagu rohani, menciptakan lagu-lagu rohani untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk dinyanyikan. Melalui YouTube yang Tuhan percayakan kepada saya ada lagu-lagu rohani yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan lagi, masih ada kaitan dengan bangsa Israel, umat Israel. Yaitu apa? Kita hanya cangkokan. Nah, saudara, yang saya ingin sampaikan di sini adalah, kalau kita hanya cangkokan, jangan kita menyombongkan diri. Jangan kita memegahkan diri. Apalagi kita mengkritik Israel, umat Israel, bangsa pilihan Tuhan. Menganggap kita lebih tahu, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa, itu keliru, itu salah. Kita hanya cangkokan. Sekali lagi saya mau katakan, jangan kita mengkritik Israel, atau kita mengutuk Israel, atau kita dendam dengan Israel, umat Israel. Ingat baik-baik. Bangsa Israel adalah pilihan Tuhan yang luar biasa. Bahkan saya sampaikan, siapa yang mengutuk, dia akan dikutuk. Siapa mengutuk bangsa Israel, dia akan kena kutuk. Pasti akan terjadi. Barang siapa memberkati, Tuhan akan memberkati kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, apalagi kita hanya cangkokan. Tidak boleh terlalu banyak bicara, apalagi lebih tahu, lebih dahsyat, lebih hebat dari umat Israel. Itu salah. Karena Tuhan memberikan spesial bagi umat Israel. Bangsa Israel itu spesial sekali. Bahkan di ayat di sini dikatakan bangsa Israel adalah kekasih hati Tuhan. Itu yang kita harus tahu. Hati-hati kita berbicara, apalagi mengutuk bangsa Israel, mengkritik, mendendam. Saudara, bangsa Israel itu pilihan yang luar biasa. Bayangkan umat Israel sudah menyakiti hati Tuhan, menyakiti Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka dengan cara luar biasa. Allah menciptakan langit dan bumi, laut serta segala isinya. Umat Israel, saudara yang kekasih dalam Tuhan, melakukan banyak dosa pelanggaran. Dengan akhirnya Tuhan turunkan air bah, dan Tuhan turunkan Sodom dan Gomora. Tuhan hadirkan hukum Taurat, saudara, agar supaya umat Israel melakukan jauh daripada segala berhala, jauh dari segala dosa. Tetapi seolah-olah semua itu gagal. Tapi karena kasih Tuhan kepada umat Israel, dan akhirnya dengan cara lagi apa? Di hukum Taurat harus mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa 1 tahun 1 kali. Hari Raya Kurban, saudara, kita masih sampai saat ini melakukannya. Saudara, ada Hari Raya Kurban 1 tahun 1 kali. Kita berdosa, kita harus ada penumpahan darah, lembu, kambing, domba, burung tekukur. Saudara, tapi dengan hal-hal itu, Tuhan melihat manusia tetap cenderung berbuat dosa. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, dengan cara apa? Tidak ada lain selain Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan, dia harus jadi manusia. Dia lahir ke dunia, merasakan penderitaan, kesusahan, haus, sakit. Dia harus mengalami hal itu. Sama seperti manusia. Dia jadi manusia. Saudara, tidak mempergunakan keilahiannya. Saudara, bukan di surga kosong. Tetap keilahiannya tetap di mana-mana. Dia berkuasa dimanapun, di bumi dan di surga. Tetapi dia datang sebagai manusia, mengorbankan dirinya. Karena saudara yang kekasih dalam Tuhan, penghapusan dosa harus dilakukan, harus ada penumpahan darah. Ya, jadi kalau lembu, kambing, domba, burung tekukur menghapus dosa 1 tahun 1 kali. Sekarang 1 tahun, bukan lagi 1 tahun 1 kali, tetapi penghapusan dosa umat manusia
satu kali untuk selama-lamanya dengan apa? Dengan matinya Yesus, dikorbankan darahnya yang tidak pernah berbuat dosa. Dan akhirnya saudara, 2 Korintus 5 ayat 21, dia tidak pernah mengenal dosa, dia buat menjadi dosa, agar supaya semua orang berdosa diselamatkan olehnya. Darah ditumpahkan. Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, Yohanes 1 ayat 29, dia berkata, lihatlah anak domba Allah penghapusan dosa dunia umat manusia. Dengan dikorbankan Yesus, dikorbankan darahnya, ada penumpahan darah, maka penghapusan dosa umat manusia satu kali untuk selama-lamanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Roma 5 ayat 12 berkata, dosa satu orang yaitu Adam telah menjalar kepada semua umat manusia, sehingga umat manusia semua berdosa. Satu orang, Roma 5 ayat 17, yang tidak pernah berbuat dosa, dia datang ke dalam dunia agar semua orang yang berdosa diselamatkan oleh satu orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang saya ingin sampaikan, kita hanya cangkokkan. Jadi tidak boleh bermegah diri. Saya akan baca firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Roma 11 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Saudara, kita hanya cangkokkan. Sedangkan Israel adalah cabang yang sesungguhnya. Tetapi firman Tuhan berkata dipatahkan. Dipatahkan dari pohon zaitun yang sesungguhnya. Kita yang hanya cangkokkan, yang mendapat getah, keselamatan, kehidupan yang tidak berharga. Kita sebenarnya tidak menerima keselamatan, tidak menerima kasih karunia. Tetapi kita adalah bangsa atau orang lain yang diambil cabang yang dicangkokkan kepada pohon zaitun. Karena orang Israel tersandung tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Oleh sebab itu saudara yang kekasih dan akhirnya keselamatan terjadi bagi bangsa lain. Dan saya dan saudara itu adalah cangkokan yang dicangkokkan kepada pohon zaitun yang sesungguhnya. Nah, saudara di sini dikatakan begini, sama seperti yang saya katakan tadi, jangan memegahkan diri atau menyombongkan diri. Ayat 18, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi jangan kita bermegah atau menyombongkan diri, menganggap lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa mengkritik Israel. Kita hanya cangkokkan, saudara. Kalau ini cabang yang sesungguhnya tidak dipatahkan karena mereka langsung menerima, maka tidak ada keselamatan bagi kita. Nah, saudara lanjut ayat yang ke-19. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya ia dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak dipatahkan karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Jangan sombong, saudara. Ada hamba Tuhan, anak-anak Tuhan juga memprotes Israel. Memprotes Israel. Mereka memprotes Israel, mengkritik Israel. Saudara, apa perjuanganmu? Anda itu cuma cangkokkan. Tidak boleh menyombongkan diri, apalagi mengkritik, saudara. Tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu mengucap syukur, saudara. Jadi Anda yang mengkritik Israel, Anda tidak tahu mengucap syukur karena Anda tidak tahu firman Tuhan. Anda cuma cangkokkan, tidak boleh menyombongkan diri, saudara. Ayat selanjutnya. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi kalau Anda sombong, Anda menjadi pengkritik, Anda juga bisa dipotong karena Anda hanya cangkokan. Cabang asli saja dipatahkan, dihancurkan. Apalagi Anda cuma cangkokan, Anda hanya cangkokan mengkritik Israel, umat Israel, menganggap Anda hebat, Anda bisa diputuskan, Anda dipatahkan, saudara. Jadi mengucap syukur, berdoalah bagi bangsa Israel, umat Israel. Karena hanya cangkokan, jangan terlalu sombong, jangan terlalu mengkritik, apalagi pendeta. Apalagi pendeta mengkritik Israel. Anda tidak tahu berterima kasih. Anda tidak tahu firman Tuhan. Jadi jangan sombong. Cabang asli saja dipotong. Umat Israel itu cabang asli. Apalagi Anda hanya cangkokan menyombongkan diri, dia akan patahkan Anda. Dia bisa potong.
Itu. Anda harus tahu hal ini. Ayat 23. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Perhatikan ini. Mereka akan dicangkokkan kembali. Karena apa? Mereka adalah umat pilihan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun mereka keras hati. Mereka dipatahkan. Cabang dipatahkan dari pohon zaitun. Tapi mereka akan dicangkokkan. Karena apa? Firman Tuhan berkata begini. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Tuhan Allah berkuasa. Anda tidak berkuasa. Anda tidak punya apa-apa. Tidak ada perjuangan. Tidak ada yang sesuatu yang Anda korbankan. Sehingga Anda diselamatkan. Jangan terlalu mengkritik umat Israel. Bangsa Israel. Pilihan Tuhan. Saudara. Itu. Perhatikan ayat ini, ayat 24. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka adalah pilihan Tuhan yang akan dicangkokkan kembali. Apa yang Anda bisa banggakan? Umat Israel adalah pilihan Tuhan yang luar biasa. Satu ayat lagi untuk saudara yang kekasih dalam Tuhan, agar supaya Anda tidak sombong, tidak memegahkan diri atau mengkritik orang Israel, umat Israel, bangsa pilihan Tuhan. Agar supaya tugas Anda adalah berdoa, mendoakan bangsa Israel, mendoakan bangsa Indonesia juga didoakan, dan bangsa-bangsa. Terutama kita harus mendoakan bangsa Israel. Haleluya. Saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan ini. Saya sebagai pendeta hamba Tuhan harus sampaikan ini. Karena keselamatan datang dari mereka. Dari bangsa Israel. Saudara, ayat yang ke-26 penting. Penting sekali. Penting sekali. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Saudara, kalau Tuhan Allah mau selamatkan, apa yang kita bisa katakan? Karena mereka umat pilihan Tuhan. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dan daripada Yakub. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua Israel akan diselamatkan. Dia akan cangkokkan kembali. Saudara, karena dia berkuasa. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Dia berkuasa. Karena itu adalah anaknya. Anak-anaknya. Israel adalah anak-anak Tuhan. Yang sesungguhnya kita hanya cangkokkan. Ya, saya bisa katakan yang diangkat menjadi anak. Memang kita sekarang sudah jadi sama. Menjadi anak Tuhan, menerima kasih karunia, keselamatan, warisan surga. Tapi, saudara, kita hanya cangkokkan. Tak menerima getah keselamatan dan kehidupan itu. Oleh sebab itu, tidak boleh menyombongkan diri, memegahkan diri. Apalagi mengkritik bangsa Israel, umat Israel. Mereka spesial di mata Tuhan, saudara. Mereka spesial di mata Tuhan. Sekali lagi, melalui video ini saya sampaikan kepada teman-teman pendeta yang mengkritik bangsa Israel, umat Israel, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Saudara, Anda tidak tahu firman Tuhan. Anda harus tahu firman supaya Anda tidak mengkritik. Tugas saya dan saudara adalah berdoa saja. Itu yang saya sampaikan. Karena kita hanya cangkokkan. Tidak boleh memegahkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Anda diberkati dengan video ini, video YouTube ini, saya berharap Anda bisa like.